biar tidak terjadi resiko ya Pak ya. Jadi ini adalah untuk manajemen resiko biar nggak ciprat. Nah, pakai pelindung muka ini. Tujuannya adalah menghindari cipratan kena mata karena resiko paling besar adalah cipratan kena mata. Apalagi paraquat. Paraquat ini kenapa masuk pestisida terbatas yang tadi Pak Mul sampaikan? Salah satunya adalah kalau kena mata dia iritasi 72 jam enggak sembuh. Kalau yang lain itu bisa normal Pak setelah 72 jam. Itu kan artinya 3 hari ya. Nah kalau paraquat, nah ini bisa kalau parah setelah penanganan bisa permanen. Tapi kalau cepat tadi ya kalau misalkan ada yang kena ciprat kena mata langsung disiram. Disiramnya jangan kebalik juga nih. Yang kena yang kanan siram dari sini, jangan nanti kena yang kiri gitu. Tapi kalau kena yang kanan siramnya dari sini gitu. Jadi biar kecuci. Nah makanya kenapa dia masuk herbisida terbatas pakai. Salah satunya itu Pak iritasi. Tapi kalau dari APD sebetulnya sama, mau pestisida apapun minimal seperti inilah APD-nya. Ya, jadi ini wajib. Nah, kalau masker sebetulnya itu wajib dipakai kalau yang bapak-bapak nyampur yang tepung atau yang granul. Karena apa? Karena ketika dibuka kemasannya puff, gitu. Jadi bisa ada hembusan dan bisa terhirup. Nah, itu kita ngomongin tentang masker. Nah, Bapak kesana. Bapak kesana. Nah, ini ya. Jadi kenapa yang belakangnya lebih panjang? Tujuannya adalah ketika kalau stankinya bocor atau ada yang katanya Pak ada sempat ada cerita petani lupa nutup. Tutupnya ya itulah nggak ditutup, dia emang gendong aja taunya ya nyemprot oh ketumpahan ya iritasi akhirnya. Nah itu ternyata ada jadi gitu. Nah kalau misalkan kejadian seperti itu ini adalah salah satu untuk minimalisirnya Pak. Jadi kenapa dia lebih panjang? Tujuannya nih kalau basah kan pakai sepatu boot. Nah sepatu boot kan masih karet nih, jadi dia nggak akan kontak dengan baju ataupun kulit kakinya. Nah makanya dia kita bikin belakangnya lebih panjang. Ini tujuannya adalah untuk menghindar kalau ada kebocoran. Tapi kalau tangki kayak gini kan kayaknya udah jarang nih ya. Sekarang kebocoran paling tadi yang lebih. Ya idealnya celananya di luar sepatu boot. Tujuannya apa tadi? Kalau misalkan nggak pakai apron, ada bocoran, lalu netes ya Pak ya, netes masuk ke kaki, nah itu terjadi iritasi. Tadi kan ada yang cerita ya, karena ya Bapak ya, kakinya luka, kena produk, jadi linu-linu. Nah itu bisa jadi tuh karena kepapar pestisida. Jadi memang cara masuk pestisida kan bisa lewat kulit, lewat mulut, lewat pernapasan. Nah kalau lewat kulit, umumnya lewat kulit yang luka, bukan hati yang luka. Masuk ya dari garam. Garam itu tidak akan larut di lemak. Nah kulit kita kan di bawah kulit kita ada lemak. Jadi dia nggak akan masuk sebetulnya ke dalam jaringan tubuh kita. Kalau habis nyemprot langsung dibilas. Kalau enggak, ya sama aja. Nah makanya yang berikutnya adalah kenapa kita kasih baju lengan panjang. Kalau nyemprot pakai celana enggak? Pakai ya. Ya kali Pak, pakai sarung gitu. minimal. Nah yang paling minimal adalah ketika menyemprot baju dan celana panjang. Itu paling minimal. Karena apa? Karena ketika bapak-bapak sudah memperhatikan sprayernya nggak ada kebocoran, tangkinya tutupnya ditutup dengan rapat, pakai nozzle-nya yang butiran semprotnya kasar untuk yang paraquat, memperhatikan arah angin. Nah itu kan udah meminimalisir resiko. Tapi yang paling mungkin adalah karena paparannya. Nah paparan tadi itu makanya diminimalisir dengan baju lengan panjang dan celana panjang. Jadi kalaupun nanti kena telapak tangan ini lebih tebal lah, lebih tebal. Yang paling sensitif mana coba Bu? Kulit yang paling sensitif. Nah 25.000 nih. Minimalisir dengan ini, biar kalau ada basah di belakang enggak maju ke depan. Kalau maju ke depan, bisa ikut masuk. Nah, makanya itu salah satu dijaganya adalah dengan penggunaan apron. Tapi kalau misalkan packingnya udah dipastikan tidak ada kebocoran,
dan juga nozzle-nya pilihan tepat dan segala macam, paling minimum baju lengan panjang celana panjang. Jadi artinya apa? Artinya bapak-bapak kalau ditanya bapak nyemprot pakai APD enggak? Pakai Pak. Kalau bapak pakai baju lengan panjang dan celana panjang. Kalau nyemprot pakai tangan pendek celana pendek ya emang bapak pakai tuh. Jadi jangan juga kalau ditanya nggak pernah pakai Pak. Jadi jangan asumsi kalau alat pelindung diri itu cuma masker, pelindung muka, gitu kan, sarung tangan. Coba sih Pak. Apalagi di Indonesia ya Pak ya, yang humid atau lembab. Dari pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada MPTHI, Masyarakat Pelindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia, yang konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pelindungan tumbuhan dan hewan, pemberdayaan petani, peternak, serta inovasi pertanian yang berkelanjutan. Kami harapkan tentunya ke depan melalui riset, advokasi, edukasi, dan diseminasi praktik terbaik, MPTHI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas petani dan peternak dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem pertanian. Tema acara ini pelindungan tanaman bersinergi mendukung tercapainya swasembada pangan berkelanjutan. Sangat relevan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan inklusif. Tentunya pemerintah mengharapkan bahwa MPTHI berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Tentunya untuk menuju ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perubahan iklim, resistensi hama dan penyakit, serta fluktuasi harga dunia yang terjadi saat ini membutuhkan solusi terintegrasi. Namun di balik semua itu terdapat peluang besar perkembangan big data, kecerdasan buatan untuk memprediksi serangan hama, serta adopsi teknologi mekanisasi semakin terjangkau tentunya. MPTHI telah menunjukkan komitmen kuat melalui pelaksanaan program kerja yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pengendalian hama, memperkuat peran petani peternak sebagai pelaku utama melalui pendampingan dan alih pengetahuan, serta mengoptimalkan penggunaan pestisida secara bijak. Jadi penggunaan pestisida secara bijak, jadi secara bertahap mungkin bisa dikurangi. Kita tadi ada beberapa produk organik, baik pupuk hayati organik ya, dan seterusnya, sehingga ekosistem pertanian tetap berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlindungan tumbuhan dan hewan tentunya harus dilihat sebagai kegiatan utuh dari panca usaha tani, konsep yang diperkenalkan oleh masa pemerintahan Pak Harto pada tahun 1964 ini terdiri dari bagaimana mengolah tanah secara baik, bagaimana kita dapat menggunakan benih unggul bersertifikat dan dengan profilitas tinggi, kemudian bagaimana caranya dapat mengendalikan hama dan penyakit tanaman, kemudian pemupukan yang berimbang, serta sistem pengairan yang baik. Ini pun kami harapkan merupakan salah satu tugas dari MPTHI untuk mulai mensosialisasikan kepada para petani kita sehingga dapat meningkatkan profilitas dan produksinya untuk ketahanan pangan Indonesia.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kelima usaha ini saling menopang. Karena tanpa sarana yang tepat, hasil produksi akan menurun. Tanpa pasca panen dan pemasaran efisien, produk berkualitas pun berisiko rusak atau harga menurun drastis. Strategi perlindungan tumbuhan dan hewan harus menyentuh seluruh rangkaian panca usaha tani mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dengan demikian, swasembada pangan hanya dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, industri, petani, dan generasi muda bersinergi untuk melakukan program kegiatan sesuai dengan tata kelola yang baik, mulai dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, saya juga mendorong kolaborasi antara kita dengan lembaga internasional seperti FAO dan ASEAN untuk transfer teknologi dan asistensi teknik. Mari kita semua bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan visi misi MPTHI, yaitu menciptakan ekosistem yang sehat, tumbuhan dan hewan yang dilindungi, serta masyarakat peduli terhadap lingkungan melalui gerakan nasional yang solutif, berkelanjutan, dan tentunya hasilnya terukur. Akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya rangkaian acara ini. Manfaatkan ruang diskusi ini untuk bertukar ide, belajar, memperkuat jejaring, dan merumuskan Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggung jawabannya. Terima kasih kepada seluruh hadirin Bapak undangan dan para peserta pertemuan masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan Indonesia yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur, hari pagi hari ini kita akan membuka secara resmi pameran MPTHI sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ilmiah dan silaturahmi kita bersama. Untuk itu kami mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan untuk melakukan pemotongan pita sebagai simbol peresmian pameran dan juga pembukaan acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami silakan. Dengan dipotongnya kita tersebut, maka secara resmi pameran MPTHI dan kegiatan pada pagi hari ini dinyatakan dibuka. Kami mengundang seluruh hadirin dan membuat partai POPT ini, Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusi, terutama dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, khususnya Departemen Hama dan Penyakit, ini luar biasa. Kemudian kepada Bayer, ini yang pendanaannya mereka. Masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan Indonesia, saya kira sudah berperan sangat strategis meskipun pertemuannya off, tapi saya kira melalui profesi masing-masing dari Bapak Ibu, baik itu yang di birokrasi, di dunia bisnis, di praktisi maupun yang ada di kampus, sudah bekerja keras luar biasa sehingga membantu Pak Dirjen, membantu Pak Sesnama di Badan Pangan Nasional di dalam rangka pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Saya kira dalam 6 bulan terakhir rekornya luar biasa. Sudah ada laporan bahkan stoknya di Bulog sekarang sudah 4 juta ton, Pak Tarto ya. Saya kira ini pencapaiannya luar biasa. Mari kita bekerja dan berbagai asosiasi. Lalu yang ketiga dari kami perguruan tinggi. Sedikit dari kami dari perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian, lembaga penelitian juga saya kira hari ini dan besok karena agendanya 2 hari akan bersama-sama memikirkan tentang bagaimana peran masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan Indonesia di dalam rangka
impiannya sampai pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Maka dengan mengucapkan Pembukaan pertemuan dengan pemukulan kentongan oleh Sekretaris Utama Bappenas bersama demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pertemuan dengan pemukulan kentongan oleh Sekretaris Utama Bappenas bersama Dirjen Tanaman Pangan, Ketua Umum MPTHI dan Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Faperta UG. Penyerahan plakat kepada Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Utama Bappenas Republik Indonesia yang dilakukan oleh Wakil Dekan Bappenas Pertanian. Stop, saya bilang gitu. Nyetopnya kapan? Mulai besok malam yang nggak daftar nggak usah, saya bilang gitu. Tapi kita ngomongnya aja. Ada yang datang belakangan ya monggo aja kan gitu kan. Jadi akhirnya yang terdaftar dengan panitia itu 530-an, kemudian ditambah nanti pelatihan yang khusus datang besok, jumlahnya sekitar 150, jadi 650 lebih. Ini yang hadir, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul bisa menjadi